Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube-nya Bunda Ozil. Terima kasih untuk yang sudah mengklik video Bunda dan salam kenal buat yang baru pertama kali mampir ke YouTube Bunda. Di video sebelumnya Bunda sudah membahas tentang dana pendidikan dan di video kali ini Bunda akan membahas tentang dana darurat. Jadi kita mau membahas dana darurat sehingga kita paham dan mengerti kenapa kita harus mengumpulkan atau menyisihkan pendapatan kita untuk dana darurat. Bunda akan menjelaskan per slide-nya biar lebih gampang. Dana darurat. Nah, apa itu Bun? Kita perlu paham dan mengerti dulu maksudnya apa itu dana darurat. Jadi dana darurat adalah dana yang dicadangkan khusus hanya untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya darurat dan mendesak. Contohnya apa Bun? Ada anggota keluarga yang sakit atau meninggal dunia di luar kota, butuh anggaran untuk transport dan sebagainya misalnya. Perabotan atau kendaraan yang tiba-tiba misalnya rusak, kemudian misalnya suami tiba-tiba di PHK, terjadi kecelakaan atau bencana. Nah, itulah fungsinya dana darurat. Nah, kapan dana darurat ini kita kumpulkan? Saat cash flow aman atau keuangan rumah tangga kita aman. Artinya apa Bun? Kebutuhan dalam jangka waktu 1 tahun itu sudah terpenuhi. Pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Nah, hutang kita itu bolehnya cuman maksimal 35% dari penghasilan. Maka baru bisa masuk ke tahap untuk menabung dana darurat. Nah, seperti itu ya Bunda. Jadi harus paham dulu, kebutuhan kita harus terpenuhi dulu. Ketika kebutuhan terpenuhi, anggaran rumah tangga stabil, utang maksimal kita 35%, baru kita bisa menabung untuk dana darurat. Oke, manfaat memiliki dana darurat. Apa itu Bun manfaatnya? Yang pertama, tidak kebingungan jika butuh uang secara mendadak. Contohnya misalnya ada keluarga yang tiba-tiba meninggal. Kita tidak lagi bingung harus mikirkan uang transportasi misalnya atau uang untuk nyewa kendaraan. Nah, seperti itu ya Bun. Jadi aman. Kedua, cash flow kita aman. Artinya terjadi sesuatu misalnya suami di PHK, jadi keuangan dalam rumah tangga itu tetap stabil. Kenapa? Karena sudah mempunyai dana darurat. Yang ketiga, manfaatnya dana tabungan lain tidak tergerus untuk dipakai. Jadi maksudnya jika kita misalnya menabung dana pendidikan, kemudian tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kecelakaan dan sebagainya, jadi dana pendidikan tidak terganggu. Seperti itu maksudnya ya Bun. Perhitungan dana darurat. Nah, kita masuk ke cara penghitungannya ya Bun. Jumlah ideal dana darurat kalau dia single atau belum menikah itu 3 kali. Nah, kalau sudah menikah itu 6-9 kali. Kalau dia menikah kemudian punya anak atau ada generation, maksudnya ada tanggungan orang tua yang tinggal sama dia, kemudian ada ponakan misalnya. Nah, itu nominalnya 12 kali. Nah, sangat disarankan untuk kita semua memiliki dana darurat sebanyak 12 kali pengeluaran kebutuhan dalam 1 bulan. Nah, itu efektifnya. Jadi, kalaupun kita menikah belum punya anak, ambil saja yang 12 kali biar anggaran dana darurat lebih bagus. Jadi bunda-bunda, tabunglah 5-10% dari pemasukan untuk mengumpulkan dana darurat ini. Tetapi kalau tidak bisa misalnya dari penghasilan 5-10%, jika ada rezeki lebih, maka ditabunglah untuk dana darurat. Idealnya mengumpulnya berapa lama? Tidak ada sebenarnya patokan yang ideal, tapi menurut pakar keuangan itu 3-5 tahun. Nah, bagaimana cara menyimpan dana daruratnya, Bun? Nah, baik. Dana darurat disimpan itu sebaiknya dalam bentuk liquid, artinya mudah dicairkan.
Nah, misalnya tabungan di rekening atau tabungan kas di tangan. Jika dibutuhkan sewaktu-waktu, misalnya malam hari, jauh dari ATM, dananya sudah ada. Atau bisa juga disimpan dalam bentuk logam mulia, tetapi jumlahnya atau rasionya harus lebih sedikit dari tabungan yang di rekening atau di kas atau dalam bentuk cash. Seperti itu ya bunda-bunda. Baiklah, ini bunda mau coba mencontohkan bagaimana cara menghitung dana daruratnya biar bunda-bunda di rumah bisa lebih paham, bisa lebih mengerti. Jadi nanti tinggal dicocokkan saja dengan penghasilan atau pendapatan yang bunda-bunda ada di rumah tangga masing-masing. Seperti itu. Jadi ini adalah yang bunda contohkan itu adalah dana darurat tanpa hutang ya bun. Jadi kalau misalnya ada pun hutang itu tidak boleh melebihi dari 35% pendapatan. Jadi hutangnya itu tidak boleh 35%. Baru bisa kita mengalokasikan pendapatan kita untuk dana darurat. Nah, ini misalnya penghasilan bunda dan keluarga dikumpulkan, pendapatan dalam keluarga misalnya suami, istri dikumpulkan misalnya pendapatannya 5 juta. Nah, secara ideal itu misalnya untuk living atau kebutuhan itu 2.500.000. Nah, untuk saving atau tabungan itu kurang lebih 1.500.000. Sementara untuk hiburan atau playing itu sekitar 1 juta. Ini adalah bentuk presentasi ideal. Nah, misalnya dalam rumah tangga 5 juta tadi itu kenyataannya di rumah tangga kita livingnya bisa jadi tidak seperti presentasi idealnya. Nah, seperti itu. Bisa jadi misalnya livingnya 86,7% misalnya. Kemudian savingnya 11,3%, sementara living itu idealnya 50% kalau kita memakai presentasi 50, 30, 20 ya bun. Nah, sementara kenyataannya dalam rumah tangga bisa jadi living itu 86,7%, saving 11,3% dan playing 2%. Nah, ini kenyataannya. Ya tidak masalah karena kita tidak perlu terpatok dan terpaku terhadap persenan anggaran rumah tangga. Apapun kenyataannya, bunda-bundalah yang tahu tentang kebutuhan rumah tangga di masing-masing kita. Nah, mungkin ada yang belum paham dan mengerti. Living itu apa? Living itu adalah kebutuhan dalam rumah tangga kita dalam jangka waktu 1 bulan. Nah, apa aja isinya biasanya? Itu ada belanja mingguan, ada belanja bulanan, ada listrik, ada beli gas, galon, misalnya jajan anak. Jadi tergantung kebutuhan rumah tangga masing-masing ya bun. Jadi karena pendapatan 5 juta dan kenyataannya di lapangan livingnya itu 86,7%. Nah, maka untuk penghitungan dana daruratnya adalah 86,7% ini adalah perkalian yang akan pengali maksudnya ya bun, pengali yang akan kita buat untuk dana darurat berdasarkan jumlah ideal dana darurat. Nah, single, menikah punya anak atau generation. Nah, kita contohkan dengan yang 86,7%. Kalau dia single atau belum menikah, nah biaya dana darurat yang harus dikumpulkan adalah 3 kali 86,7%, berarti 13.005.000. Nah, kalau dia misalnya menikah tetapi belum mempunyai anak, nah persenannya itu 6 sampai 9%.
kali. Nah, kalau yang 6% misalnya atau 6 kali itu 26 juta 10.000. Nah, kalau yang 9 kali itu 39 juta 15.000. Nah, sementara untuk yang menikah dan mempunyai anak atau ada tanggungan lain seperti orang tua yang tinggal sama kita atau ponakan dan sebagainya, itu 12 kali. Nah, nominalnya berapa? 52 juta 20.000. Nah, dapatnya dari mana sih, Bun? Nah, dari 12 dikali 4.335.000. Nah, 4.335.000 itu adalah living atau kebutuhan dalam sebulan kita. Nah, dikalikan saja 12 dikali 4.335.000. Kalau Bunda misalnya di rumah kebutuhan bulanannya misalnya 2 juta, ya dikali saja 12 dikali 2 juta. Kalau kebutuhannya 3 juta sekian, ya tinggal dikali 12 dikali 3 juta sekian. Nah, target yang idealnya kapan? Berdasarkan slide tadi atau pakar keuangan, itu targetnya kurang lebih 3 sampai 5 tahun untuk mengumpulkan dana darurat ini. Seperti itu ya, Bunda. Semoga bisa dipahamin ya. Jadi, untuk mengumpulkan dana darurat, sisihkanlah 5-10% dari pendapatan. Misalnya pendapatan kita tadi 5 juta, maka anggaran yang disisihkan kurang lebih 250-500 ribu per bulan. Kalaupun seandainya tidak bisa dari pendapatan atau anggaran rumah tangga, jika ada rezeki lebih maka sisihkanlah. Nah, jangka waktunya kurang lebih 3-5 tahun. Jadi kita sama-sama belajar ya Bunda, karena Bunda juga bukan seorang pakar keuangan, hanya berbagi ilmu dan informasi yang sudah Bunda dapat dari ikut kelas finansial. Semoga apa yang Bunda sampaikan menjadi manfaat dan bisa dipahami. Nah, mohon dukungannya untuk tetap selalu menonton video Bunda, dan jika berkenan untuk bisa men-share ke media sosial bunda-bunda yang lain. Jangan lupa bantu Bunda dengan subscribe, like, dan komen-komen Bunda yang bermanfaat dan bisa memberikan masukan juga, bisa komen di bawah ya Bun. Terima kasih sudah menonton video Bunda dari awal sampai akhir. Semoga apa yang Bunda berikan bisa bermanfaat untuk Bunda pribadi dan pastinya untuk bunda-bunda yang sudah menonton video Bunda. Terima kasih. Sampai jumpa di video Bunda yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa bunda-bunda semua. Terima kasih.